Pak. Padahal hadis Nabi. Paham nggak? Subhanallah. Yang benar aja itu kondisinya luar biasa. Apalagi ketika kita berbicara apa nih? Ya. Orang terkadang sering ngomong, maka akan banyak apa biasanya? Banyak salah. Subhanallah. Dua. Yang ketiga, wa khudh bima ta'rif. Ambil yang kau tahu aja. Lakukan yang kau tahu aja. Yang abu-abu nggak usah. Ya, yang abu-abu nggak usah. Subhanallah. Ya kan? Kita dakwah pun akhirnya improvisasi agak kurang juga sekarang. Improvisasi dana. Karena live juga ini kan. Jadi kita ambil yang pokok-pokok yang kita tahu aja. 3. Ya. Apalagi zaman Nabi, Pak, zaman ketika terjadi apa itu singgungan politik antara Ali dengan Muawiyah, itu kan kaum muslimin terpecah dua. Itu para sahabat diam ketika itu, mendukung Ali, maka oleh kelompok Muawiyah Amr bin As diciri. Siapa? Hamba ya. Apalagi ketika itu Ali berperang dengan ibunya sendiri. Siapa itu? Aisyah. Semeluar perang unta. Subhanallah. Jadi setelah perang itu sahabat nggak banyak bicara, banyak iktikaf, lebih banyak di rumah, ke masjid hanya waktu sholat saja. Kenapa khawatir sana? Jadi sebetulnya sejarah itu sesuatu yang apa, Pak? Berulang. Bagaimana posisi Abu Hurairah, Pak, yang paham betul hadis ini? Bagaimana posisi Abdullah bin Amr yang paham hadis ini, paham nggak? Ketika masa itu ada tuh, Pak, diam. Abdullah bin Amr diam. Makanya yang pertama kali dia salahkan siapa, Pak? Ayahnya tuh, Pak. Apa kata benar? Ayah, amlik alaika lisan. Abdullah bin Amr ini lucu, Pak. Dia anaknya Amr bin As. Amr bin As itu masuk ibunya Muawiyah. Dan Abdullah bin Amr masuk ibunya Ali, Pak. Apa alasan Abdullah bin Amr? Lebih banyak sahabat yang pro Ali dan mereka diam. Kenapa? Abdullah kok nggak ikut bersama Ali, malah ikut bersama Ali? Ana ma ahli sunnah. Aku ikut dengan ahli sunnah, sahabat yang mengamalkan hadis Nabi. Ketika ada fitnah apa? Ahli ta'alik alisana. Iya. Sedangkan kubu ayah ini banyak ngomong. Subhanallah. Paham, Pak, ya? Makanya jangan heran, Pak. Banyak ulama-ulama soleh nggak berkomentar. Ya. Tapi kalau pemimpin nggak boleh berkomentar. Apa ya? Banyak ulama-ulama soleh nggak komentar apa-apa. Kadang-kadang sultan itu dia punya peralatan negara yang bisa membuat kondisi tertentu. Berapa? 3. Ya. Yang keempat, wadah bima tungka. Kau lakukan yang kau tahu, yang itu ma'ruf, benar, ya, jangan lebih. Yang keempat, wadah bima tungkar. Hindari hal-hal yang mungkar. Jangan sampai melakukan kemaksiatan. Ketika kau di rumah, didik anak-anakmu. Nah, ketika mendidik anak kau di rumah, tolong. Jangan sampai melakukan kemaksiatan. Paham nggak, Pak? Kan sekarang sumber kemaksiatan ada di depan kita. Kalau salah-salah kita gunakan, apa itu media?
Sosial, HP Pak, di situ ada semua Pak. Walaupun jalan ke surga pun ada semua di situ. Tapi masuk ke neraka pun tinggal klik juga keluar semua Pak. Maka ketika kau berdiam diri di rumah kan sama seperti Nabi di Gua Hiro, Ashabul Kahfi di gua ditidurkan. Apakah mereka berbuat maksiat? Tidak. Jadi ketika masa tarbiyah di rumah, hindari kemungkaran-kemungkaran. Allah. Sampai ada sahabat Pak, ketika Nabi baru menjelaskan wada' bima tungkar, tinggalkan kemungkaran kemaksiatan, datang salah seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini disebut oleh Nabi sahabat yang ke-10 yang dijamin ahli surga. Siapakah namanya? Ketika masa fitnah, jangan sampai melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena Allah sedang menyaring mereka yang tidak menepati janji, mereka yang tidak amanah. Itu suatu saat ketika periodenya habis mereka. Paham tak ya? Maka kau jangan melakukan kemaksiatan. Allah lagi nyaring nih. Paham gak nih Pak? Allah lagi meninggikan mereka dengan cara istidraj. Ketika ada yang dijatuhkan suatu saat nanti, maka kau jangan berbuat maksiat. Nanti kau yang akan ditinggikan oleh Allah. Ada sahabat Nabi, dia nomor ke-10 yang disebutkan oleh Nabi sebagai yang dijamin ahli surga. Siapa namanya? Ada yang tahu? Hah? Siapa? Huruf pertamanya? S. Sa'id bin Zaid. Ya Rasulullah, andaikan pada masa fitnah tersebut aku harus wafat. Misalkan wafatnya seminggu lagi, 10 hari lagi, sebulan lagi. Tapi maksiat luar biasa ya Rasulullah. Kalau udah dijamin surga, itu kan nggak dijamin, jangan ngaceng-nges saja ya. Ya Rasulullah, ketika masa fitnah tersebut, andaikan aku wafat, misalkan sehari lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, tapi amalku, ibadahku nggak cukup mengkifarati maksiatku. Oh, diibaratkan gini nih Pak, kita punya utang 100 juta, jatuh tempo bulan depan. Sedangkan gaji kita bulanan 5 juta. Cukup nggak? Nggak cukup. Berarti cuma bisa bayar 5 juta, sisa 95 juta. Bagaimana caranya? Maka yang seperti itu caranya yang 5 juta, jangan gaji, jangan jadi gaji bulanan. Gaji mingguan juga jangan, karena kalau gaji mingguan cuma 20 juta. Jadi yang 5 juta harus jadi apa itu? Penghasilan harian. Maka kali sebulan berapa? 150 juta surplus. Kalau dikuantifikasikan pertanyaan Said bin Zaid, ya Rasulullah, aku punya hutang dosa 100 juta. Sedangkan penghasilan ibadahku, sunnahku cuma 5 juta. Kan gitu Pak. Subhanallah. Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi 3. Satu dari yang 3 itu yang dijawab Allah langsung. Ya, jadi jawaban 3 ini juga bisa digunakan nih. Bapak punya utang 100 juta, jatuh tempo penghasilan 5 juta. Nah, boleh nih Pak, amalkan pertanyaan Said bin Zaid. Ini pertanyaan Said bin Zaid sebetulnya pertanyaan siapa nih Pak? Pertanyaan kita, mewakili kita semua. Dari 3 jawaban, jawaban pertama Allah langsung yang menjawab. Allah turunkan Az-Zariyat ayat 18. Wa bil ashari hum yastaghfirun.
Jika kau punya hutang 100 juta, penghasilanmu 5 juta, maka jadikan yang 5 juta itu penghasilan harian. Bagaimana caranya? Wa bil asharihum yastaghfirun. Istighfarnya di waktu sahur. Ingat gak hadis Nabi? Aku beristighfar sehari gak kurang dari 70. Riwayat yang lain berapa? 100. Kapan? Waktu sahur. Kalau sekarang subuh 4 lewat berapa? 4 lewat 4. Ditaruhlah jam 3.45. Ya. 3.45 itu Pak. Mulai beristighfar dulu. Astagfirullah. Ya, itu beristighfar di waktu sahur Pak. Kalau diibaratkan obat antibiotik, ini dosisnya 500 mg. Makanya nanti ketika hari itu beliau diwafatkan Senin, itu dari mulai Isya sampai subuh nggak tidur. Seolah-olah apa Pak? Mau jatuh tempo bayar hutang. Beristighfar di waktu sahur itu manfaatnya ada 4. Lihat surat Nuh 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Tuhan di waktu sahur. Kenapa? Innahu kana ghaffara, mengampuni dosa. Dosa yang luar biasa, dosa besar. Astagfirullah, mengampuni dosa. Yang kedua, wa yursilis sama alaikum midrar, Allah turunkan hujan. Hujan ini dia konotatif. Makna hujan itu apa itu? Menghidupkan tanah yang mati. Ya. Kita kayaknya rezeki kita mati patok di 5 juta tuh Pak. Allah hidupkan rezeki yang lain. Menumbuh menghidupkan. Kemudian apalagi hujan itu? Menumbuhkan. Ya, pohon-pohonan yang nggak tumbuh dengan turunnya hujan tuh Pak. Rezeki yang nggak tumbuh tuh Pak. Apalagi tuh menyuburkan rezeki. Luar biasa. Jadi nggak kanker lagi Pak, nggak kantong kering lagi. Kemudian yang ketiga, yumdidkum bi amwal, Allah banyakkan harta kalian. Lihat. Dan yang dahsyatnya yang keempat, wa bani, Allah banyakkan anak-anak kalian, putra-putri kalian. Tuh Pak. Jadi yang pengen punya anak banyak, cucu banyak, istighfar tuh Pak, di waktu sahur. Astagfirullah. Ini jawaban pertama nih Pak. Jawaban kedua, sedekah. Kita udah mau jatuh tempo, utang kita, di penghasilan kita sedikit. Sedekah. Sedekahnya jangan yang pakai hadis reguler. Yang sedekah di pagi hari, betul nggak? Sedekah di pagi hari apa? Kata malaikat, munfiqan khalafa. Allah yang sedekah di pagi hari ganti dengan rezeki yang lebih banyak. Yang nggak sedekah di pagi hari mumsikan talafa, tahan rezekinya, bahkan hancurkan ya Allah. Nah, jadi kalau kita mau jatuh tempo Pak, hutang kita, mau jatuh tempo usia kita Pak, sedangkan penghasilan kita, penghasilan ibadah kita, sunnah kita biasa-biasa. Satu, rajin istighfar, dua usaha. Jadi jangan tidur. Jadi tidurnya jangan pas apa nih? Pas subuh sebelumnya. Yang kedua, sedekah. Sedekahnya jangan yang reguler. Sedekahnya yang mana Ustaz? Aqimus shalah wa atuz zakat. Selesai sholat, sedekah. Sedekah. Jadi sedekahnya sehari berapa kali, Pak? 5 kali. Ayatnya begitu. Kita enggak ngerti ya. Aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimus shalah berapa? Dari semalam 5 kali. Maka wa atuz zakat di situ maknanya sedekah. Kata Ibnu Katsir, itu 5 kali juga sedekah. Jadi makanya sholat 5 waktu, tromol itu harus macet, Pak. Ini tromol itu kayak jalan tol Jombang.
Kalau jalan tol sepi itu Pak, wah subhanallah, itu supir maunya kencang aja tuh Pak. Betul nggak? Allah. Yang ketiga, jawaban kedua ya. Jawaban ketiga, ini yang didapatkan ditulis bapak-bapak banyak nih. Apa yang ketiga? Yang ketiga, amalkan yang sunnah. Amalkan yang sunnah. Umur kita sudah mau jatuh tempo, utang kita mau jatuh tempo, tapi penghasilan bulanan kita rendah, penghasilan sunnah ibadah kita rendah. Atau contoh yang lain, surga Firdaus Pak, ya ada 5 orang, vouchernya hanya untuk 1 orang. Kita Pak, ya lawannya Abu Bakar, lawannya Umar, Utsman, Ali itu Pak. Mungkin nggak Pak? Berat. Atau contoh yang lain, ada bidik eselon 1, ada 10 orang. Ya. Yang 9 tuh profesor doktor, bahasa Inggrisnya cas Yesus, networknya luar biasa. Ya, leadershipnya bagus, sedangkan kita bukan dokter, asad, SD. Ya, entah bagaimana kita duduk di eselon 2 tuh Pak tuh. Ada bidik eselon 1, yang lain profesor doktor, kita asad. Kita SD Pak. Bahasa Inggrisnya pun TOEFL-nya luar biasa, TOEFL 270. Yang lain 680. Ini kolesterol bukan TOEFL. Subhanallah. Kira-kira menang nggak kita Pak? Nggak bakal. Tapi bagaimana caranya agar kita menang Pak? Kita SD, bahasa Inggris kita apa ya? Leadership kita weak, lemah. Dan bagaimana caranya kita bisa menang Pak? Lihat Al-Quran. Al-Quran itu Allah berbicara, yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah, kemenangan, mengangkat seseorang. Suka-suka Allah, kan begitu kan? Betul nggak? Suka-suka Allah. Yang penting Allah mau. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'. Tuh lihat kan? Yang penting Allah mau, walaupun as'ad. Ya, walaupun SD, walaupun bahasa Inggrisnya payah. Iam a doctor, iam. Yang lain I'm a doctor, iam dokter. Si iam dokter gitu. Subhanallah. Tapi kalau Allah mau bisa nggak Pak? Bisa. Ayat yang lain, innallaha yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni dosa, suka-suka Allah. Subhanallah. Jadi caranya bagaimana Pak? Pastikan menteri yang milik kita. Untuk eselon 1, betul nggak? Oh, kalau bersaing Pak, ya kita masuk surga Firdaus, nggak usah lawan Abu Bakar lah, berat ya. Ya berat Pak. Ngelawan ulama yang hari ini ada Pak, berat ya Pak. Yang istiqomah, yang katanya nggak pernah ngelihat apa itu matahari 9 bulan. Melawan beliau Pak, voucher surga Firdaus berat nggak Pak? Berat, subhanallah. Tapi bagaimana caranya agar Allah yang milih kita? Kalau eselon 1, ini masalah saya asad, TOEFL saya rendah. Yang penting menteri milih saya. Bagaimana caranya? Amalkan sunnah Nabi. Amalkan sunnah Nabi. Apa dalam hadis qudsi? Seseorang jika terus mengamalkan sunnah, apa kata Allah? Aku akan jadi matanya alat dia beriman. Aku akan jadi tangan yang alat dia memegang. Aku akan jadi mulut yang alat dia berbicara. Aku akan jadi kaki yang alat dia berjalan. Aku akan jadi telinganya alat dia mendengar. Aku akan jadi hidungnya alat dia mencium. Tuh. Jadi mengamalkan sunnah Nabi, habiskan Pak. Punya orang dalam. Pak. Memastikan panitia orang yang akan milih kita itu suka kepada kita. Betul nggak? Subhanallah. Itu caranya tuh Pak. Dan seorang muslim yang baik itu yang selalu memvonis besok saya wafat. Berarti besok jatuh tempo.
Berarti nanti sebelum subuh perlu bangun tuh. Sedekah terus. Jangan pernah ada sunnah Nabi yang ditinggalkan. Minimal 7 sunnah keseharian. Dawamul wudu, selalu ambil air wudu. Tilawah, baca Quran, jamaah, berjamaah. Apalagi tahajud, apalagi duha. Lalu apalagi? Sedekah. Dan yang ketujuh apa? Istighfar. Subhanallah. Berapa tuh? Jadi dalam kondisi fitnah yang harus kita lakukan pertama, ilzam baika. Rajin diam diri dulu. Aktif tapi ya, didik anak. Siapkan anak untuk jadi pemimpin. Kalau kita nggak bisa mengubah masa kita, siapa tahu anak kita yang akan mengubah fitnah pada masa. Yang kedua, aplika alaika lisan, jaga lisan. Ngomong bener aja salah, apalagi ngomong salah. Dua. Yang ketiga, wada' bima ta'ala. Lakukan apa yang kita tahu aja. Ya, apa yang kita tahu yang nggak akan mengganggu ke kanan, nggak akan mengganggu ke kiri. Kemudian yang keempat, wada' bima tungkar. Ya, apa itu? Hindari maksiat, jauhi kemungkaran. Kemudian yang kelima, wa 'alaika bi amri khassati nafsika. Fokus memperbaiki diri sendiri. Wa 'alaika bi khassati nafsika. Fokus memperbaiki diri sendiri. Ya, fokus memperbaiki diri sendiri. Menyiapkan. Karena kita terkadang lebih fokus memperbaiki apa? Orang. Jadi kita lupa apa? Allah. Berapa ini? 5. Dan yang terakhir nih, ini agak berat nih. Wada' amrul amah. Tinggalkan urusan-urusan publik. Kalau bisa nggak usah jabat di masa fitnah. Kalau bisa nggak usah jabat di masa fitnah. Nggak usah ngejabat di masa fitnah. Nanti penjelasannya di hadis Abu Hurairah. Tapi yang jelas di masa fitnah yang harus kita laksanakan wasiat Nabi ada berapa itu? Ada 6. Saya lanjut nih Pak ya. Tinggalkan urusan publik. Tinggalkan jabatan publik di masa fitnah. Ya, ini penjelasan detailnya ada di hadis Abu Hurairah. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sayakunu fi akhir zaman umara'u zalam. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, akan ada di akhir zaman, umara'u zalam, pemimpin-pemimpin zalim. Wa uzara'u fasaqah, menteri-menteri fasik. Wa qudatu khawan, hakim-hakim dan jaksa-jaksa serta penegak hukum. Wa fuqaha'u kadzabah, dan para ahli fikih banyak berdusta. Kata Nabi SAW, idza ra'aitum, jika kalian menyaksikan masa ini, fala yakunanna, kalian jangan menjadi jabi, tukang pemungut pajak. Saya oleh kawan-kawan DJP Pak, Direktorat Jenderal Pajak, Ustaz, ceritakan hadis Nabi di akhir zaman. Saya baca hadis ini, waduh. Subhanallah. Kenapa ketika zaman fitnah Pak, itu kondisi negara sulit untuk mendapatkan income, maka yang paling mudah apa yang dilakukan? Dan itu zakat. Mana kata Nabi, fala yakunanna jariyan. Nah, disebutkan lagi itu jariyan. Wa
wala takunanna arifan. Wala takunanna arifan. Apa itu arifan di sini, Pak? Arifan di sini lawyer, pengacara. Subhanallah. Ini tentang sini nih, Mas ya. Tapi luar biasa, Nabi sudah memprediksi itu, Pak. Ada yang mengatakan wala arifan itu penegak hukum, Pak. Di situ jaksa atau hakim. Yang ketiga disebutkan jabatan publik ya, Pak. Wala takunanna syartiyan. Jangan jadi apa? Polisi. Subhanallah. Saya ngajar di UI. Ya. Saya tanya identitas masing-masing. Kan kalau kuliah itu nggak pakai baju coklat, Pak. Betul nggak? Dia bajunya biasa. Ada apa aktivitasnya? Aktivitas saya dilarang oleh Nabi punya profesi ini, Pak Mutahari. Tapi mohon maaf, bukan berarti salah. Namun apa nih, Pak? Tingkat untuk bisa amanahnya luar biasa. Kenapa? Karena di situ jalur komando, Pak. Sedangkan yang harus ditaati itu hanya Allah. Tapi dalam organisasi itu jalur komando, Pak. Kalau nggak dilaksanakan gimana? Nggak bisa punya jabatan tinggi di organisasi itu. Kalau nggak menjalankan perintah pimpinan. Padahal belum tentu. Kenapa? Karena garis komando. Subhanallah. Paham nggak maksudnya, Pak? Paham ya? Jadi kalau bisa cari menantu profesi lain, Pak. Subhanallah. Tapi kalau dia amanah luar biasa. Subhanallah. Paham ya? Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak. Waalaikumsalam. Nanti saya share. Itu di Ibnu Majah ada, di At-Tabrani ada. Yang terakhir. Iya, betul. Itu ada di kalau yang tadi yang 6 itu di Ibnu Majah ada. Ibnu Majah 4343 hadisnya. Ya. Yang tadi di kitab As-Saghir wal Awsat. Ini riwayatnya Rawahu At-Tabrani, derajatnya laba sabi. Jadi hadis ini derajatnya laba sabi maksudnya bagus, baik. Begitu ya. Ini ada pada kitab As-Saghir wal Awsat. Ya. Perawinya Imam At-Tabrani. Saya berikan ke Asep ya. Saya punya PDF aplikasi hadis Kutubus Sittah, Kutubul Asyraf. Ya, 6 buku, 6 hadis pop, 6 hadis hidup, 10 hadis hidup. Iya, jadi nanti kalau pengen hadis ini nomor sekian, tinggal klik. Nanti saya kirim ke Kang Asep ya aplikasinya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau kita lihat dari pandangan sudut menunggu beberapa yang baik, menghadapi orang yang sangat menarik saya, memang kita tidak bisa memaksakan sebuah hubungan. Namun doa pada pimpinan kemudian profesi, maka saya kepada mau bersiap keras itu itu menjadi catatan dan waktunya itu tidak bisa memaksakan waktu istilahnya minta ini memaksakan kita benar pun salah ini banyak beberapa itu merupakan sebuah generasi yang apa yang dikatakan orang nanti suatu saat akan terpikirkan tunggu, tapi kita nggak tahu kapan. Yang pasti adalah siapa kita saja itu yang pikiran itu pada pemikiran tidak berarti tidak kita kalau orang seperti yang sudah ada seperti negara dan kita bagaimana kata kita sudah berapa ratus triliun pajak naik kita sembako dan sebagainya ini menjadi semacam apa ya, masyarakat itu menjadi objek atau yang misalnya kalau saya suatu kata yang menginginkan. Nah, menurut kita kira-kira pengiriman ini itu memang tidak ada rentang waktu ya. Dan kira-kira ada nggak tanda kira bersama? Karena ada nama itu ada fase-fase jadi di masa kenabian, kemudian di masa kemudian kali ini juga punya waktu kita pertama dapat Ihsan Tanjung. Ihsan Tanjung. Fase 1 sudah selesai, fase 2 sudah selesai, fase 3 sudah selesai. Sekarang ini kita masuk fase 5, di mana pemimpinan dunia ini bukan didukung oleh ada kesempatan kita akan memasuki fase 5, dan itu adalah fase terakhir kita kepada manusia. Itu adalah budaya Islam. Terbaik. Menurut Ustaz, kira-kira nggak bersama. Apakah ada tanda-tanda menuju ke mana? Kita mungkin optimis. Dan yang tidak sesudah, seolah-olah yang saya mudah-mudahan sudah sempat sampai panggilan. Kita optimisme melihat kondisi. Seolah-olah tidak ada kesudahan. Semua itu seolah menyelamatkan diri. Kalau mungkin dalam kesempatan ya, akhirnya seperti itu. Mungkin itu kan. Terima kasih. Jawab langsung. Jawab langsung ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya bagus. Jadi Islam itu dia tidak melihat hasil. Yang dilihat adalah proses. Bahwa yang harus dipastikan dalam diri kita, keluarga kita, bahwa kita berkontribusi dalam proses perubahan. Kalaupun di masa kita hasilnya belum nampak, tapi kita sudah berusaha, maka kita bagian dari yang akan menuai hasil tersebut. Ya, Yazid mungkin dia akan menuai banyak keringanan-keringanan dari repotnya dia nanti di hari akhir, Pak ya. Karena dia inisiator penaklukan Konstantinopel, dan bisa jadi ini akan menyelamatkan Yazid. Kita nggak tahu, wallahu a'lam. Ya, walaupun Yazid bukan penakluk Konstantin, tapi periode awal dimulai dari Yazid.
Makanya membaca sejarah itu kita mesti ajib. Nah, kita sudah berjuang nih Pak, agar Allah memberikan perubahan, bahwa fitnah ini harus dihentikan. Tapi kalau dipaksakan zaman kita justru patah, selesai kita. Maka kita kader. Makanya Nabi itu luar biasa, seorang seorang tokoh organisatoris yang luar biasa. Bagaimana Nabi merencanakan sebuah strategi itu Pak. Jadi nggak sekaligus itu. Ilzam baita. Kalau kau nggak bisa, kau diam diri di rumah, kau didik, kader, siapkan anak-anak. Maka kalau nanti anak kita berhasil Pak mengubah fitnah ini, maka subhanallah itu manfaat pahalanya, rahmatnya kita dapat juga. Ya. Jadi tidak dilihat hasil, tapi proses. Nah, tentu yang namanya proses ini bisa kemenangan di periode kita atau di periode setelah kita. Kapan? Nabi menjelaskan, Quran menjelaskan, innal batila kana zahuqa. Kebatilan itu pasti kalah. Fir'aun Pak, kurang apa dia? Ya, dia berkoalisi itu dengan pengusaha namanya Haman. Betul nggak? Subhanallah. Berkoalisi Pak, kan sekarang ini peng-peng. Oh, peng-peng Pak. Penguasa, pengusaha. Kan gitu. Itu Fir'aun Pak, itu gabung koalisi dengan 3 kekuatan kuat. Kekuatan pertama kekuatan Haman, teknokrat. Yang kedua siapa? Korun. Wih, subhanallah. Tapi endingnya bagaimana Pak? Happy ending, Musa yang menang, Fir'aun yang kalah. Nanti sejarah pun begitu juga. Ya, ada karakter-karakter penguasa seperti siapa nih? Seperti Fir'aun. Ya, ada pengusaha-pengusaha seperti Korun, Pak. Ya, nanti uangnya tenggelam juga itu. Betul nggak? Haman, ada karakter zaman sekarang teknokrat itu seperti siapa? Seperti Haman. Maka sebaik-baik kalau ingin mengambil peran, ambil peran Musa. Karena dia yang akan menang. Cuma ada orang nggak sabar, Pak. Betul nggak? Ada orang nggak sabar dengan Musa. Subhanallah. Akhirnya gabung ke Fir'aun. Udah jelas gabung ke Fir'aun.